Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Anak-anakku kelas 3 SD yang Pak Ihsan cintai, banggakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan ini alhamdulillah Pak Ihsan bisa memberikan pengajaran kembali setelah kemarin kita sama-sama belajar minggu kemarin. Kita masih belajar tentang pelajaran 4 ya, pelajaran 4 hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Alhamdulillah di session sebelumnya kita semua telah belajar subjudul ya tentang perilaku terpuji, yaitu diantaranya yang dipelajari di kelas 3 ini yaitu tanggung jawab. Sudah alhamdulillah sudah dibahas. Tugas untuk kalian nyanyi juga tentang perilaku terpuji, nada lagu balonku sudah, latihannya sudah. Tentang tawadhu itu rendah hati ya, tidak sombong, sudah alhamdulillah. Tugas-tugasnya sudah, materinya sudah ditulis oleh kalian. Sekarang kita akan belajar tentang peduli. Subjudulnya yaitu peduli. Peduli merupakan salah satu sifat yang terpuji yang tentunya harus dimiliki oleh kita, karena Allah dan Rasulnya sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman, sahabat, peduli terhadap yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Intinya kita harus yakin, kurang teh kedah yakin Allah teh bakal nulungan ka hambana salami eta hambana nulungan dulurna, nulungan baturna. Ketika kita semua berusaha untuk peduli, yaitu menolong orang lain dengan semampu kita, semampunya kita ya, apa yang ada di dalam diri kita, misalnya mempunyai kelebihan apa, kelebihan harta atau kelebihan apa saja yang dimiliki. Nah, kelebihan yang ada pada diri kita itu dicurahkan untuk membantu orang lain. Apapun itu kelebihannya, pasti orang-orang berbeda-beda ya. Kelebihan yang ada pada diri seseorang pasti berbeda-beda. Nah, kelebihan yang kalian punya, apapun itu, dijadikan alat untuk menolong orang lain. Maka kata Allah, orang yang seperti itu mempunyai kelebihan tetapi kelebihannya dipakai untuk menolong orang lain, maka selama orang tersebut sering menolong saudaranya, Allah juga akan menolong dia. Allah juga akan menolong kita apabila kita mempunyai kelebihan dan kelebihan itu diberikan atau digunakan untuk menolong orang lain. Allah pun akan menolong kita. Jadi kenwailah misalnya orang paminulungan aranjeun nulungan rencangannya, nulungan sobat, nulungan rencangan sakelas, rencangan benten kelas, teu aya balasan ti batur ge wios, da yakin bakal aya balasan ti Allah. Jadi jangan terlalu berharap ingin ketika kita menolong orang lain berharap dibalas oleh orang lain, sehingga kita sakit hati kalau kebaikan kita misalnya tidak dibalas lagi. Jangan ya. Ketika kita menolong, ya sudah saja menolong. Adapun misal ini mah ya, misal orang lain yang ditolong oleh kita tidak membalas kebaikan kita, gak apa-apa. Dan Allah pasti menolong kita, akan membalas kita. Intinya fokus saja peduli, fokus saja meringankan kesulitan orang lain. Niscaya Allah akan menolong kita. Diajarlah, Pak Ihsan Gesami diajar sesarengan.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Jadi yang pertama tadi, Allah akan menolong kepada siapa yang menolong saudaranya. Yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan kepada siapa yang memberikan kemudahan kepada saudara-saudaranya. Jika orang memudahkan kesulitan orang lain, ngaringankeun batur urang ge aya urusan naon bakal diringankan ku Allah. Ketika kita mempunyai kesulitan, apapun itu kesulitannya akan diringankan oleh Allah apabila kita meringankan kesulitan orang lain. Tanda kutip semampu kita ya, semampu kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Jadi tidak hanya Allah, Rasul Allah juga, utusan Allah juga, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai sifat peduli pada sesama, membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Jadi arti peduli itu adalah memperhatikan. Catat ya oleh kalian, peduli artinya memperhatikan. Jadi memperhatikan orang lain, memperhatikan kesulitan orang lain. Tapi itu secara bahasa, tidak hanya memperhatikan ya. Melihat, ada melihat. Dalam bahasa itu ada melihat, ada memperhatikan. Kalau melihat dalam bahasa Arab itu ro'a melihat. Hanya melihat saja, tidak bertindak apa-apa, itu ro'a. Kalau nazoro ada dalam bahasa Arab nazoro. Nazoro itu artinya memperhatikan. Nazoro itu lebih daripada melihat. Tidak hanya melihat, tapi juga bertindak. Nah, itu nazoro. Padahal sama-sama nazoro melihat, ro'a melihat kalau secara arti Indonesianya. Tapi digali lebih dalam, ro'a hanya melihat saja, tidak bertindak. Tapi ketika menggunakan bahasa nazoro, maka bukan hanya melihat tetapi dengan tindakannya. Jadi kita tidak hanya melihat tapi dengan bertindak, itu peduli. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Pastilah nya jalmi anu gak ada rasa peduli dina dirina, pasti memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, tugas ti Pak Isan hiji, kang aranjeun tulis materi nanya, tulis materi C peduli, tulis materi sampai dalam kesulitan orang lain dalam kesulitan, tak sampai dinanya nyeratna. Terus tugas anu kedua, berikan contoh perilaku peduli. Tilu banyak ngadamel tilu contoh perilaku peduli. Contohna naon tah dina kehidupan sehari-hari. Silahkan tulis contohna tilu ngadamelnya. Entong hiji tilu ngadamelna. Tugas yang ketiga, nanti kita buka dulu. Nah, di sini ada ayo berlatih. Ayo berlatih 1 sampai 5. 1. Peduli artinya titik-titik. 2. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya. 3. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik orang yang sedang kesulitan. 4. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar titik-titik kepada sesama. 5. Orang yang peduli selalu titik-titik dan titik-titik orang lain dalam kesulitan. Nah, itu tugas yang ketiga, yaitu mengisi soal latihan 5 soal ya. Kembali lagi Pak Isan mengingatkan tugasnya ada 3. Yang pertama, tulis materi peduli sampai dalam kesulitan, orang lain dalam kesulitan. Tugas yang kedua, berikan contoh perilaku peduli 3 saja dalam kehidupan sehari-hari. Latihan tugas yang ketiga yaitu mengisi
soal sebanyak 5 soal. Nah, segitu saja untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan manfaat, khususnya kamu Pak Isan nu ngajar, umumna kanggo aranjeun nu dialajarnya sing saroleh sadayana, cager bager pinter. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.